Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, tim Shohoku berhasil keluar dari tekanan Maki, Kapten Kainan yang juga pemain nomor 1. Dengan menerapkan taktik mengunci pergerakan Maki dengan menggunakan 4 pemain sekaligus. Akhirnya, Shohoku mulai kembali dapat mengimbangi ritme permainan Kainan. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Pertandingan menyisakan 4 menit. Kecepatan dan kelincahan Maki menjadi ancaman besar bagi Shohoku. Dengan dribble tajam, ia melesat melewati 3 pemain Shohoku. Saat hendak melakukan layup, 3 pemain Shohoku langsung menghadang. Tanpa ragu, Maki mempassing bola ke arah Nobunaga yang muncul di sisi lain. Nobunaga melompat tinggi untuk dunk, namun Akagi melesat dan memblok serangan itu dengan gemuruh hingga tubuh Nobunaga terjatuh keras, dan peluit wasit berbunyi, pelanggaran. Akagi terlihat menahan rasa sakit, kakinya semakin terasa nyeri, tapi sorot matanya penuh tekad, lebih besar dari rasa sakit yang menjeratnya. Nobunaga bersiap mengambil 2 lemparan bebas, namun, kedua tembakannya gagal. Rebound terjadi, dan Sakuragi melompat seperti singa, menguasai bola. Ia segera mengarahkan passing kepada Mitsui, namun Miyamasu dari Kainan membaca pergerakan itu. Ia mencuri bola, melangkah cepat, dan mencoba menembak. Namun, Miyagi dengan lincah melesat, memaksa Miyamasu memutar strategi, menyebabkan bola dipassing kepada Maki. Di bawah tekanan Rukawa, dengan gerakan eksplosif, Maki menerobos pertahanan dan memasukkan bola sempurna, menambah keunggulan Kainan. Shohoku menyerang balik. Rukawa, meski terlihat lelah, menunjukkan mental baja. Ia menggiring bola, berhadapan langsung dengan Maki, lalu melewatinya dengan gerakan tak terduga. Rukawa mempassing bola ke Mitsui yang bersiap di luar garis 3 angka. Tembakan Mitsui meluncur tinggi, meski Takasago mencoba menghalangi, bola jatuh mulus ke dalam ring, menipiskan jarak. Kainan kembali menyerang. Maki bergerak lincah, melakukan layup, namun bola memantul dari ring. Rebound berlangsung sengit, dan kali ini Takasago muncul sebagai pemenang. Dengan cepat, ia mencetak angka tambahan untuk Kainan. Waktu terus bergerak, tinggal menit-menit terakhir. Kedua tim saling menyerang tanpa ampun. Nafas para pemain mulai tersengal, tubuh mereka terlihat kelelahan. Namun Maki, dengan stamina dan mental luar biasa, kembali menginisiasi serangan. Meski Mitsui mencoba menghadangnya, Maki berhasil mencetak angka lagi, menambah keunggulan Kainan 90-84. Rukawa tampak kehabisan tenaga, sementara Akagi semakin terpukul oleh rasa sakit di kakinya, setiap langkah seperti dihantam palu. Di pinggir lapangan, pelatih Anzai memutar otak, berusaha menemukan strategi terakhir yang bisa membalikkan keadaan. Di tengah situasi penuh tekanan, Sakuragi berdiri tegap. Dalam hatinya, tekadnya menyala, ia tidak akan menyerah. Shohoku masih memiliki harapan, dan ia akan menjadi bagian dari itu. Pertandingan belum berakhir. Bola berada di tangan Miyagi. Sang point guard lincah ini menggiring dengan penuh percaya diri, memulai serangan Shohoku yang dibayangi oleh waktu yang terus berjalan. Namun, pertahanan Kainan yang rapat ibarat tembok baja, menyulitkan setiap langkah pemain Shohoku. Tidak ada celah, dan tidak ada ruang. Miyagi mencari peluang, melayangkan bola kepada Mitsui di luar garis 3 angka. Mitsui mengangkat tangannya untuk melepaskan tembakan. Tetapi kelelahan tampak di wajahnya, dan tembakannya meleset. Bola memantul keras ke papan dan menjadi rebutan di udara. Akagi melompat tinggi, tangannya berhasil menyentuh bola, menjauhkannya dari cengkeraman Takasago. Bola masih liar. Akagi melompat lagi, berusaha meraih bola dalam kesempatan kedua. Namun, usahanya belum membuahkan hasil. Ketegangan semakin terasa saat bola mengarah keluar lapangan. Tidak menyerah, Akagi menerjang dengan tubuh besarnya, berusaha keras menyelamatkan bola, tetapi gagal. Bola terus meluncur, nyaris keluar batas. Di saat genting, Sakuragi muncul seperti badai. Kecepatan dan instingnya luar biasa. Dengan gerakan nekat, dia menyelamatkan bola sebelum menyentuh garis luar, bahkan meski tubuhnya menghantam kursi pemain.
Bola berhasil diarahkan kepada Rukawa. Terlepas dari persaingan sengit di antara mereka, kali ini Sakuragi berteriak mendukung Rukawa dengan semangat membara. Rukawa tahu ini adalah momen krusial. Dengan lompatan eksplosif, ia melewati hadangan Nobunaga dan menancapkan bola ke dalam ring dengan dang keras. Penonton bersorak riuh. Meski lelah, Sakuragi tersenyum dan memuji aksi Rukawa dengan cara khasnya. Namun, stamina Rukawa telah habis. Pelatih Anzai segera menariknya keluar, menggantinya dengan Kogure. Di sisi lain, Maki, pemimpin kainan, membawa bola dan mulai mengatur serangan. Kogure yang menghadangnya tampak gugup, mentalnya terguncang menghadapi sosok Maki yang dominan. Saat Maki melakukan tipuan, Kogure hanya terdiam, terjebak dalam kebingungan. Di saat kritis, Akagi muncul dari belakang, melompat untuk mengganggu tembakan Maki. Usahanya berhasil, menyebabkan bola tidak masuk. Tapi kainan tidak menyerah, mereka menguasai rebound. Akagi kembali melompat, meski pendaratan sebelumnya membuat kakinya terasa nyeri luar biasa. Untuk ketiga kalinya, ia mengorbankan tubuhnya demi merebut rebound. Kegigihan Akagi tidak luput dari perhatian. Di pinggir lapangan, pelatih Anzai dan Ayako memperhatikan dengan penuh kekaguman. Sementara, Haruko hanya bisa menangis sambil berdoa untuk keselamatan kakaknya. Di tribun, Uozumi dan tim Rionan berdiri, memberikan dukungan lantang bagi rivalnya yang kini tengah berjuang sekuat tenaga. Dengan kaki yang terasa berat, Akagi mempasing bola ke Mitsui. Namun, kelelahan Mitsui membuatnya kehilangan fokus, bola hampir keluar lapangan. Untung saja Kogure dengan cepat bereaksi, menyelamatkan bola yang membentur kaki Nobunaga, membuat Shohoku tetap memegang penguasaan bola. Sisa waktu hanya 45 detik. Shohoku tertinggal 90-86. Semua pemain terlihat kelelahan, namun semangat pantang menyerah terus menyala di mata mereka. Pertandingan ini belum berakhir. Mereka tahu, satu momen lagi dapat mengubah segalanya. Waktu tersisa hanya beberapa menit di babak kedua. Kelelahan tampak jelas di wajah Mitsui, namun tekadnya untuk tetap berkontribusi bagi Shohoku belum goyah. Di sisi lain, Maki dengan tenang memberi instruksi kepada pemain kainan. Strategi mereka sederhana, pertahanan ketat dan perolehan angka harus terus berlanjut. Nobunaga diberi tugas khusus untuk mematikan pergerakan Mitsui, terutama tembakan 3 poinnya yang berbahaya. Di kubu Shohoku, Sakuragi tak bisa menahan diri untuk menggoda Mitsui yang tampak kehabisan tenaga. Genki janee ka? Namun, di balik candanya, terselip permintaan serius. Ia ingin Mitsui menyiapkan tembakan terbaiknya untuk detik-detik akhir nanti. Sontak, atmosfer tim Shohoku berubah tegang. Mitsui merespons dengan pukulan ringan ke wajah Sakuragi, seolah menegaskan bahwa ia tak butuh diragukan. Dia tak akan menyerah hingga akhir, ucapnya dengan penuh keyakinan. Akagi, sebagai kapten, mendekati Sakuragi, memberikan arahan singkat namun tegas. Jika rebound berhasil didapat, Sakuragi harus segera melakukan dunk. Jika tak memungkinkan, bola harus dipasing ke Akagi yang siap membantu. Dengan waktu yang tersisa, strategi ini adalah kunci untuk mengejar ketertinggalan. Peluit timeout berakhir. Shohoku mengatur serangan. Bola berada di tangan Mitsui yang segera mempasing ke Kogure. Namun, Nobunaga menempel ketat, memaksa Kogure mengembalikan bola ke Miyagi. Di tengah lapangan, Miyamasu menghadang pergerakan Miyagi yang lincah. Namun, seperti angin, Miyagi merangsek masuk ke wilayah pertahanan kainan. Saat tiba di area tembakan, Miyagi melepaskan passing cepat ke Mitsui yang sudah bersiap. Jin mengejar, menjaga ketat Mitsui, membuat tembakan 3 poin yang dilepaskannya meleset. Bola memantul keras ke arah ring, menyebabkan perebutan bola rebound terjadi sengit. Takasago memanfaatkan tubuh besarnya untuk merebut bola, menutup peluang Sakuragi bergerak bebas. Namun, tak disangka, Miyagi meluncur dengan kecepatan luar biasa, mencuri bola dari genggaman Takasago. Bola lepas dan memantul liar. Kali ini, Sakuragi yang sigap menangkap bola muntahan tersebut. Tanpa ragu, Sakuragi mengambil ancang-ancang. Takasago yang terburu-buru mencoba menghadang dengan lompatan tinggi, namun, Sakuragi melesat mendekati ring. Dengan kekuatan penuh, ia mencoba menghantamkan bola ke dalam ring dengan dang keras yang menggema di seluruh lapangan. Di saat yang bersamaan, Maki melompat mencoba menggagalkan dang Sakuragi.
Waktu tersisa 19 detik. Kedudukan 88-90 untuk keunggulan Kainan. Napas berat terdengar di seluruh sudut lapangan. Shohoku bersiap di garis depan, tetapi semua mata tertuju pada Sakuragi, si Raja Rebound dengan determinasi luar biasa. Dalam waktu singkat, ia telah mengubah cara orang memandangnya, seorang pemula yang menjadi pusat perhatian. Sakuragi melompat tinggi, menembus pertahanan Kainan, dan dengan kekuatan penuh, ia melakukan dunk spektakuler. Tubuh Maki, kapten tangguh Kainan, terlempar ke lantai. Wasit meniup peluit, pelanggaran defensif oleh Maki. Satu kesempatan lemparan bebas diberikan untuk Sakuragi. Para pemain Shohoku bersorak, sejenak merayakan keberhasilan ini. Akagi memuji penampilan impresif Sakuragi, sementara dia, seperti biasa, menyombongkan dirinya sebagai seorang jenius. Yaru janai ka, Sakuragi. Tapi di sisi lain lapangan, Maki terdiam. Di balik kesunyian, ia mulai mengakui kemampuan Sakuragi yang luar biasa, meski baru bermain basket kurang dari 3 bulan. Sakuragi berdiri di garis lemparan bebas. Pikirannya melayang. Ia tahu, jika bola ini masuk, Shohoku hanya akan terpaut satu angka, tetapi waktu yang tersisa terlalu singkat untuk menyamakan kedudukan. Dengan keberanian penuh, Sakuragi memutuskan, ia akan menggagalkan lemparan bebas ini dan merebut rebound. Bola melayang dari tangannya, memantul kering, seperti yang direncanakannya. Akagi dan Maki melompat serentak untuk merebut bola. Akagi berhasil. Tanpa ragu, ia mempassing bola ke Mitsui yang berlari bebas. Mitsui, sang penembak jitu, melompat dan melepaskan tembakan 3 angka. Nobunaga berusaha menghalangi dengan melompat tinggi, dan bola pun melayang di udara. Tapi bola itu hanya memantul di ring, gagal masuk. Rebound. Maki meloncat lebih tinggi, menangkap bola. Namun, Sakuragi muncul dari belakang, memukul bola hingga kembali melayang bebas. Kali ini, Sakuragi berhasil merebut bola rebound. Tetapi penjagaan ketat dari 2 pemain Kainan membuatnya tertekan. Samar-samar, ia melihat Akagi di dekat ring dan memutuskan untuk melakukan passing. Sayangnya, bola itu justru mengarah ke Takasago, pemain Kainan. Semua pemain Shohoku terdiam, menyadari kesalahan fatal ini. Waktu habis. Kainan memenangkan pertandingan dengan skor 88-90. Para pemain Kainan bersorak, merayakan kemenangan mereka, sementara para pemain Shohoku terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di sisi lapangan, Nobunaga mengakui pada Mitsui. Nobunaga sempat menyentuh bola saat Mitsui melakukan tembakan 3 angka, membuat bola itu gagal masuk. Tapi pengakuan ini tak banyak membantu. Dari semua pemain Shohoku, Sakuragi adalah yang paling terguncang. Ia menyadari kesalahannya menjadi penentu kekalahan ini. Akagi mendekati Sakuragi, menepuk kepalanya dengan lembut, mencoba menghibur. Namun, kekecewaan terlalu besar untuk ditahan. Dengan air mata yang mengalir, Sakuragi berjalan ke tengah lapangan, menangis di depan semua orang. Maki menghampiri Akagi, mengulurkan tangan untuk bersalaman. Akagi, meski kecewa, menerima uluran tangan itu dengan sportivitas yang tulus. Dalam kesedihan mereka, Shohoku tetap berdiri sebagai tim yang telah memberikan segalanya di lapangan. Namun, ini bukan akhir perjalanan mereka. Kekalahan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.